Penting. Kamu nek demu balik sakti ngadepi sapa ae enteng. Lah nun sewu lur nggih. Niki mriki enten komplek menurut saya sangat baik. Ya, sangat baik. Jauh di Kediri, sak Kediri ini lur nggih ming mriki tok lur. Kejaba pondok pundi? Pondok Burengan. Di sini ini ya masjid daerahnya di sini, pondoknya di sini, aulanya di sini. Ada apa? Kamar-kamar banyak. Saya berdoa semoga Allah paring di Kaliaman ini banyak kamar-kamar tamu. Bisa melayani tamu dengan baik. Ada dapurnya untuk tamu. Gitu. Soalnya ngeten niki nasihat nggih pengurus mriki nggih. Pak koordinator ngapunten nggih. Quran surat Muhammad bunyinya itu wa nabluwa akhbarakum. Allah itu pasti mencoba kabarmu. Kalau kalian ini ditoto dengan baik, nanti kabarnya akan kemana-mana, akan dites oleh Allah dengan banyaknya tamu datang. Banyaknya tamu ingin mondokin anaknya. Pak, saya ingin mondokin anak saya. Ada kamar enggak untuk anak saya ini? Saya tungguinlah seminggu atau berapa, nanti saya sanggup bayar kosnya apanya. Kita akan dicoba Allah begitu. Itu. Nah di sini ini nanti saya lihat ini baik, sangat baik. Cuman saya nasihat ya kepada guru-guru di sini, pengurus-pengurus di sini, para pengurus daerah di sini, usahakan komplek yang baik ini ada orang yang ahli tirakat. Nah iso kabeh iso ahli tirakat. Soalnya nek mboten ngoten lho mungkin saged cures. Utawa dadi tempat sing sangar. Akeh wong melanggar, akeh wong napa? Cures niku napa? Cures ngertos lho, cures niku habis. Bisa mau punah. Lah punah itu bukan bangunannya hilang, nanti orang-orang pada nggak datang sini, orang-orang pada habis, nggak ada yoninya. Harus ada orang sakti di sini. Sakti itu lho, yes, ahli sholat malam, ahli baca Quran, ahli puasa, gitu, ahli zikir. Sing gawe jogoan iki, sampeyan tinggal lho. Bapak Imam Haji Nur Hasan, dilihat Bapak Imam Haji Nur Hasan. Sebegitu nih nggak pernah putus, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar kemana-mana. Kita melek jam 1, Bapak Imam melek. Kita melek jam 3, Bapak Imam melek. Ini kapan turun nih, Bapak? Mbah Ahmad Soleh almarhum saja masih melihat. Nggak pernah nggak pikir. Bangun jam 1 ada, bangun jam 2 ada. Subuh mau, perasaan saya sudah duluin subuh. Bapak Imam itu udah melek. Saya kapan turun nih wong ini? Nah itu memang wong nek sakti ngoten niku lah. Sakti nek menurut Quran iki sakti menurut Quran hadis menurut ngene niku. Krana Allah ahli salat bengi, ya, ahli salat malam, banyaklah baca Quran, banyaklah zikir, nek iso di amalan poso. Kalau kalau bisa punya amalan puasa. Kita akan menjadi orang yang sakti. Sakti maksudnya di jamaah ini gak gampang sakit hati. Istri kita taat, anak kita baik, rezeki kita lancar, semua lancar. Tapi kalau kita penyampai agama, gak poso, gak maca Quran, gak zikir, rumangsa pinter, merasa bisa, gak akan bisa. Ya toh, gak akan bisa. Terus kayak tempat seperti ini sama harus ada yang ahli tirakat. Terus saya nasihatkan juga kalau di dalam pondok ini nanti ada pengurus atau mubalek atau guru yang ahli tirakat, jangan dibenci. Sebenarnya justru itu yang harus diingu. Kan ada orang biasanya kalau ahli tirakat, ahli puasa itu rada aneh wong iki. Soalnya enak wong rame-rame malah maca Quran. Enak wong rame-rame zikir. Monggo niku di napa? Dirahmut. Gitu, dingu. Cara kul ngoten dingu. Kul kudu kadal kesid. Semoga Allah paring barokah. Bisa nangkep nggih? Maksud saya supaya kita sakti itu bisa nangkep nih. Nah, gini ya. Ini share nih, bagi. Urusannya dengan bergantung kepada Allah. Bismillah.
anake. Terus alhamdulillah. Ahli doa. Ini urusan ditulis ya. Berdoa untuk semua yang kita kerjakan. Berdoa untuk semua yang kita kerjakan. Jadi gini, dulu Bapak Imam Haji Nur Hasan, ini hubungannya masih dengan tadi ya, tapi ini saya kasih doa ya, maksudnya saya tambahin berdoa untuk semua yang kita kerjakan. Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan itu pernah nasihat gini, usaha yang disertai dengan doa, hasilnya 1 kilo, nilainya sama dengan emas. Usaha yang tidak disertai dengan doa, hasilnya 1 kilo, itu nilainya sama dengan batu atau besi biasa. Itu maksudnya gitu. Kita usahakan segala sesuatu yang kita kerjakan itu dimulai dengan doa. Oke. Dimulai dengan doa, disertai dengan doa. Jangan sampai tidak dengan doa. Bahkan mengandalkan kepintarannya. Contoh, ya, ibu-ibu masak. Kalau dulu Bapak Imam gambarin gawe boto. Nyitak boto niku. Kan zaman dulu kan sering nyitak boto. Kalau kalian nanti nyitak boto nonton dia. Hah? Oh, pabrik ini. Oh, ngoten. Badan gading biyen kan diperintah nyetak foto angger napa? Ketiga niku nyetak foto niku sing 10.000 niku. Kan itu kita lakoni sendiri. Saya termasuk juga ikut nyetak foto. Meskipun masih kecil waktu itu ya. Ngangkati berambut untuk bakar. Dulu Bapak Imam itu nyetak foto, kini nyetak bismillah. Semoga paling barokah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya tadi cetek. Sing siji nyetak foto domblong ae ngrungokno radio. Begadang jangan begadang. Dan jamaah ini hasil foto nih. Bapak Imam bilang ini hasilnya emas. Nilainya emas. Iki foto biasa. Iki digawe barokah. Digawe omah barokah. Digawe apa barokah. Gak nyandungi wong. Gak gampang hilang. Sing iki gawe barokah iblis. Lah. Jamaah sampean harus usaha dalam segala kehidupan ini. Sertakan doa. Ibu-ibu mau masak. Beda masak, saya ini ahli masak. Jangan lodeh, merem. Apa merem ya sama? Merem ya gak dadi lho. Jangan lodeh, enteng. Apa maneh lho? Soto enteng, gulai enteng. Mang dalamnya Pak Subur mangan enak mboten sebab jenenge kula. Apa wae masakan macam-macam masak. Sambal pecel ya enak, tumpange ya enak. Sambal goreng apa mang sih? Sambal goreng niku burung puyuh campur telur, campur pete. Masyaallah. Rasane sampai ten mriki-mriki. Sambelnya ya enak. Piye iku. Kayak empuk enak lho. Apa sih gak enak? Ibu-ibu masak ya, sampean bismillah. Ya Allah berilah masakan ini barokah, murakabi untuk keluarga saya. That's it. Niku romanca. Hasilnya emas. Sampean masak wis meneng ae, apa maneh nyetel radio ngrungokno iki. Nek sakniki tambah sambil ndelok YouTube. Lomboke kakean lho. Lu sakek uya apa burung? Jadi lali kayak ono uya burung tak kayak uya. Padahal dia nyepuri uya sak sendok, ditambahi sak sendok meneh. Kok wasin lho, soalnya YouTube ae lho. Sakniki niku nggih masak iki. Wong masak lho ndelok Facebook lho. Guyu-guyu dhewe. Lho kosong ini lho, kosong dah. Ndelok maneh. Jan masak. Masak
doai. Sejamaah nggih nun sewu ini mangkul ya untuk jamaah-jamaah yang punya event besar ya. Wala fakhro. Saya ngomong begini bukan sombong. Sebenarnya nggak boleh diomongkan kalau untuk urusan keilmuan apa? Untuk omongan biasa. Tapi karena ini majelis taklim, saya omongin. Saya datang ke sini ke Kaliawen ini jamaah. Donga kula niku pun 3 wulan 4 wulan yang lalu. Meskipun di sini baik-baik, tapi saya sebagai mubalek, saya tidak datang hanya nasihat. Saya beritahu sama ini mangkulan untuk orang. Jadi donga kula niku ya Allah panjang bagi pengajian ten Kaliawen Binjing lancar aman barokah. Cuacane terang, hawane adem, toyo murakapi, panggenan murakapi, sound system murakapi, keadaannya aman selamat lancar barokah, kula sehat, semua jamaah sehat sedanten, sangat mirakan nasihat. Kula donga basa Jawa ngono. Paringi jamaah sing dugi paring kepahaman, kula nggih saged menyampaikan ilmu dengan karena Allah tawadu andap asor ilmu sing manfaat kangge jamaah sedanten. Niku bulan-bulan saya doai. Ini bukan wala fakhro ya, maksudnya saya ingin sampean itu punya apa-apa, itu sertain doa, ajenge mantu. Kurang 3 wulan kas, ndonga bendina salatono. Ya Allah panjenengan paringi kula mantu benjing, mboten udan, terang, panganane cukup, murakapi barokah, undangane seneng, sing diundang seneng, sing ngundang ya seneng, mantenane ya barokah. Ya toh, pokoknya donga sing sesuai saya Lur, jauh-jauh hari disertakan. Karena apa? Bapak Imam bilang, nek mbok dongani kalau kamu doain hasilnya emas. Kalau enggak kamu doain batu. Botos tunggal pinten regane ten mriki? Pinten? 600 rupiah. Boto, pinten kilo niku kira-kira? 1,5 kilo nggih. Emas gedene sak boto pinten regane Bro? Halo, pinten regane lho? Wah. Tak ana dihitung, Pak. Ini ngomongin nilai ya. Orang itu sebenarnya emas sama batu itu sama-sama logam. Tapi orang menganggap emas ini logam mulia. Yang dihargai orang. Sehingga 1 gramnya 500.000. Dan nek tak botok gede ini Pak Lur niku insyaallah 5 kiloan kliwat niku. Kalau tak botok gede ini soalnya emas sak kilo niku nek sak menten niku lho. Sak kilo. Kanca kula mubalek niku duwe 90 kilo. Dituduhno kula cek lho sak emas iki. Masyaallah nduk akhirat menit kiamat awakmu. Neraka nek gak mbok zakati kok ngoten aja. Semantap pamer aku gak ngene iki gak masuk atiku. Mbok pamer ngene gak gumun blas. Takonku wis zakat apa gurung? Iya, lali ya. Lho. Lama tau mbok duduhno aku. Teman mubalek saya itu punya 90 kilo emas. Platinum ini sama dari kula dari tutup omong kula. Enggak ada platinum saudara jamaah 90 kilo ya. Kanca kula mubalek. Ditutup kula tunjukin ini, kamu udah zakat belum? Belum. Enggak usah pamer. Saya tidak heran, blas. Saya tidak tergiur, blas. Saya malah ngingetin kamu kalau gini enggak kamu enggak zakat jadi ular. Mas. Selamat tak ditutup sampai. Nah, ora selamat gurung zakat kamu zakat tok ono aku. Selamat. Jadi saya 90 kilo ini Lur, 30 kilo ini sak meten iki tok, 30 kilo niki. Jadi 90 kilo ini mek 3 cepuk ngeten iki. Kanca kula mubalek, undang-undung. Mbok piye carane kok rezekine wong lancar. Apa nyetak dhewe? Piye carane? Bismillah. Alhamdulillah. Balik ya. Ini nasihat masalah doa. Selalu takluk kepada Allah. Sama ulang ngaji. Niki kula share nih. Kula niki selalu kula share tapi kadang gak nyaut. Badhe nasihat ngeten iki Lur. Mau nasihat. Jauh hari saya doa. Mau nasihat juga saya doa. Saya nulis nasihat ini bahan-bahannya saya tulis, dalil-dalilnya saya kumpulin dari Quran, dari hadis, cantolannya orang-orang lama, apa hubungannya dengan ini saya tulis semua. Alhamdulillah. Terus ketika saya mau naik, ada enggak yang pernah lihat saya begini? Ada ya? Baik di situ atau di sini saya doa. Itu
Doa saya gini. Yang paling saya andalkan adalah, ya Allah, saya nggak punya ilmu, yang punya ilmu Engkau. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Saman ulangi, kula niki bodoh. Saman kau ajarilah saya ini bodoh. Saya tidak punya ilmu, yang punya ilmu Engkau. Kok saya serahkan kepadamu. Allahumma alimni rusdi wa ilmi syarafsi. Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqan qalban saliman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau berangkat ke sini tadi saya sudah wudu. Biasanya kalau sempat saya sholat sunnah 2 rakaat di kamar. Saya beritahu sama jemaah. Saat sholat 2 rakaat, saya wudu, saya sholat sunnah 2 rakaat, saya doa ya Allah bila nasihatnya lancar. Jadi saya datang di sini tuh kasarannya saya nulkan saya ini bodoh sama sekali. Saya bicara, saya minta petunjuk Allah. Kadang judulnya ini yang keluar ini. Ini para mubalek itu, banyak mubalek itu mau ngajar ngaji, dia sudah deres, maknanya keterangannya tidak bisa. Munggah mundur lali, sing duwe ilmu Gusti Allah, jadi sombong. Seru keterangannya Allah, sebab nuzul lengkap. Guru saya bilang tahu nggak? Guru saya Mbak Juri itu, nenek wong koyok ngono iku lho, ulo kayu. Tahu nggak ulo kayu jemaah? Ulo kayu itu ular kayu, ular yang besar. Kalau gigit tak itu ya berdarah, ya luka. Tapi habis itu sembuh biasa. Karena tidak berbisa. Tapi kalau kamu ngajar ngaji, ya doa, ya zikir, ya kamu sholatin malam, ya kamu sholatin hajat, terus kamu pasrah ke Allah, terus awakmu sakti temen lagi. Kayak ular luwuk. Ular luwuk, tahu nggak ular luwuk? Hijau yang kepalanya agak merah-merah itu. Ketek ulone cilik, orangnya nyakotek, yang digigitnya kecil. Darahnya yang keluar ya kecil. Tapi orang ini kalau nggak ditolong secara jamaah, di bawah 5 menit mati. Karena apa? Nerf-nerfnya itu. Maksudnya itu apa? Orang nasihat, kalau disertai doa, itu ada bisanya. Membekas. Nah ini, para mubalek mau ngajar ngaji, jangan mengandalkan saya sudah ngeret, saya sudah khatam, saya tahu punya catatannya, saya punya asbabun nuzulnya. Ilmu itu bukan yang kamu catat. Ilmu itu yang diberi oleh Allah, hikmahnya itu di mana? Ya. Jadi dungo, sembuh barangkali disertai dungo. Ibu-ibu mau pakai udung, mau nyuci baju, mau masak, mau nyapu, mau bikin rumah, semuanya sertain doa. Mau mantu, mau nerima lamaran, pengen anaknya dilamar, pengen anaknya dinikah orang, semua doa. Jangan pakai akal sendiri. Kebanyakan kita memakai akal kita, mengandalkan kemampuan kita. Saya pinter, saya ahli strategi, menurut pendapat saya begini. No way. Yang punya andalan siapa? Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang punya upadaya dan tidak ada yang punya kekuatan, hanya apa? Allah. Ajeng bangun masjid, nggih, ajeng ana pengajian, ajeng ana napa mawon dongani. Gawe teh, ngombe teh. Men jawab nur nggih, saya mencontohi sampean. Insyaallah hari yang lalu sudah saya contohkan. Saya meskipun di sini saya contohin bismillah. Alhamdulillah. Niku baik apa jelek? Baik. Terus enek mubalek mulai ngaji nasihat di sini atau di mana saja di majelis taklim. Ngombe gak bismillah, gak alhamdulillah. Baik napa jelek? Sing diomong ilmu Quran hadis tapi kelakuane jahiliyah. Kelakuane setan. Setan niku gak maca bismillah, gak maca alhamdulillah. Padahal di majelis taklim. Makanya mubalek-mubalek di sini guru-guru praktekkan. Semua dengan apa? Doa. Semua dikembalikan kepada Allah. Semua dikembalikan pada sunnah. Semua dikembalikan pada sunnah. Jangan sampai semua itu wes apa rupane mubalek, julukane mubalek, majelisnya mubalek. Majelisnya taklim, minum pakai setan, caranya setan. Enggak bismillah, enggak alhamdulillah. Kadang kita lupa. Gini apa lho? Bukan kadang akake lupa.
Padahal kan simpel, Lur. Bismillah. Alhamdulillah. Terus ojo lali syukur ngelem. Enak. Jos. Kan itu sunai Nabi ngelem itu termasuk syukur. Nggih napa nggih, Lur? Ngelem pancen enak temen, Lur. Cuman ngelem niku terus atine awake dhewe iku ilate jadi enak. Tapi nek wis atine wis gak enak, ilate wis gak enak, mati diparingi madu wae diombe. Apa sih legi campur kecut campur pahit iki. Sing gawe gak genah. Lho, apa bener? Padahal gak melok gawe, gak melok godhog, gak melok ngkei madu. Jadi semua kerjaan kerjakan dengan sunnah. Terutama apa? Ini judulnya, sertakan doa pada segala kegiatan kita. Berangkat ngaji, ya Allah, kula niki budal ngaji paling selamat, nggih. Panjenengan perjalanan selamat, mulai selamat asal ilmu, asal kepahaman, anak kula sehat waras, pitik kula, sapi kula, kebo kula, terong kula sing kula tinggal panjang joko lho. Kadang wong ati ngaji ku pitikku piye? Bebekku piye? Terongku piye? Ya wis ngono ajarno bebek sama tunggone nek wayahe mati ya mati. Nggih napa nggih lho? Terong yo wayahe ditinggal nek wayahe mati ya mati. Wong mari ngono ya dipateni lho, ditunduk, diunyek-unyek, dibakar, dipangan lho kan. Akhirnya ya mati. Gantungkan semua kita kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Zikirlah kepada Allah. Terus kemangkulan lagi. Maca Quran ambek zikir ya. Kan tadi saya bilang mau sakti itu maca Quran ambek zikir. Selain zikir Quran itu ketenangan hati, doa itu ketenangan hati ya. Itu masih ada janjinya Allah. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu khairun min atasailin mimma utiyas sailin. Siapa yang sibuk membaca Quran dan sibuk zikir sampai enggak sempat minta kepada Allah. Ini Allah yang berfirman hadis qudsi. Siapa yang sibuk baca Quran dan sibuk zikir kepada saya sampai enggak sempat doa kepada saya beri orang itu lebih baik daripada apa yang saya berikan kepada orang-orang yang ahli minta dan ahli doa. Ini kula jadi tenang dulu. Biyen waduh, lha piye nek apalno Quran bengi maca Quran. Engko kudu jatahe sak juz rong juz. Nek apalannya masih banyak, makin banyak yang dibaca, gak sempat doa. Ternyata udah luang dulu. Oh. Baca Quran cukup. Siapa yang baca Quran, baca zikir kepada Allah, sibuk baca Quran zikir, enggak sempat minta. Sampai enggak sempat minta, oleh Allah akan diberi lebih baik daripada yang Allah berikan pada orang yang ahli doa. Jadi wong ini ahli zikir, ahli donga, ahli zikir, ahli baca Quran saudara jamaah. Ahli istighfar, napa mawon sing diangen-angen iki Allah paring. Napa boten usah njaluk, kepengin Allah paring. Malah kadang-kadang aku terkejut-kejut. Terkejut-kejut. Sawan istighfar lho cuma istighfar. Kula nate nglakoni biyen mboten sadar. Kula niku tau maca istighfar niku astagfirullahalazim niku lho. Baca astagfirullahalazim itu terus. Tak pikir rajine buyar nemir. Oh dilonggar ini. Ini soalnya Pak Koordinator kula lho. Gusluk muga kula paring sehat waras kuat aman aku ya aku niki lho. Ajenge mong ngacengan anu sungkan kula lho. Astagfirullahaladzim. Lho soalnya wong lanang nek niku mboten saged anu bahaya lho ngene. Soalnya Qur'annya itu hadisnya itu kublun sahyun wa dzakarun layam sami. Layam sami ku penting. Kublun sahyun wa dzakarun koyok terong. Wah, kok enak banget. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah paring barokah. Semoga ibu-ibu semua jadi ahli surga Firdaus bersama suaminya dan anak-anaknya. Berarti ini mlebu surga Firdaus ya.
Alhamdulillah jazakumullah khairan. Terus istighfar. Saya cerita ini saya sendiri ya. Dulu waktu masih kuliah saya itu pernah nggak sengaja ceritanya itu, kok pengen istighfar aku. Istighfar pakai. Terus dilala saya diberi rezeki yang di luar ini saya. Terus saya tuh tanya, saya tadi ngapain ya kok dapat rezeki ini? Ternyata ya memang, oh iya aku istighfar. Saudara, saya sudah tahu dalilnya sebenarnya, tapi munculnya kepahaman itu gradual. Apa gradual? Dengar nasihat, ada kejadian, gradual itu bertahap. Bertahap. Itu padahal saya udah tahu ya. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli baikin makhraja, wa min kulli min farja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah, kalau dia sedih, Allah memberikan kelonggaran. Kalau dia punya masalah, Allah memberi jalan keluar. Rezekinya diberi Allah tidak disangka-sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, lazimal istighfar itu, saudara, melazimkan istighfar itu bukan mulai bangun tidur sampai tidur lagi baca istighfar, bukan. Lazimal istighfar itu merutinkan istighfar. Contoh, ini yang saya lakukan ya, yang saya lakukan. Saya kalau kerja, berangkat kerja atau nyupir atau berangkat ke shopping center atau pokoknya nyetel mobil jreng, itu saya istighfar. Dulu saya baca Quran. Baca Quran. Terus kalau mau ke shopping center, anak saya ajarin. Sampai hari ini. Ayo jangan lupa doa apa? Ini ada anak saya ini. Halo, darling. Assalamualaikum. I love you, darling. Ada anak saya nomor 2 jemaah sedang mondok hadis besar di Kediri. Agak sakit, mudah-mudahan paling sembuh nak ya. Ya agak sakit, saya ambil dengan kusluk ini di sana. Sekarang ya sudah rotok cereng titik loh. Rotok cereng. Anak saya itu kalau naik mobil mau ke shopping center itu doa saya itu simpel. Ayo doa apa yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah tempat parkir yang barokah. Simpel. Tapi nek gak oleh kok parkir jengkel. Ini nama gimana? Mlebu shopping center, parkir kebok, muncar-muncar. Itu. Tapi dengan doa, parkir penuh sudah jemaah dengan doa itu. Seret, orang itu udah muter-muter. Ada orang datang, saya mau keluar langsung. Sini masuk. Insyaallah. Padahal sing kene mesti mau nyer-nyer. Dadi nopo Lur? Doa. Lah istighfar niku ngoten Lur, istighfar niku sampean biasakan istighfar. Astagfirullahaladzim. Masak ibu-ibu sedang masak, dungani barokah kan? Ya Allah niki panjenengan paringi barokah ngeten. Terus masak niku sampean pun leren istighfar sampai mari. Iku jenenge lazimal istighfar. Lah nek wong sing lazim istighfar saudara sama sedih, susah, punya perkara apa saja Allah memberi jalan keluar. Terus diparingi rezeki sing gak dinyono-nyono. Di luar juga. Saya saudara jamaah ya, ini cerita syukur nih. Saya tahun 82 itu sudah didaftarkan ibu saya haji. 82 SMP. Didaftarkan haji, dibilangin, Emir kamu haji dengan nenekmu, kamu nganterin nenekmu. Wis daftar wis sembuarang to Lur. Mbok wis karek budale niku nenek saya bilang gini. Saya tidak mau haji dengan cucu saya. Saya pengen haji dengan anak saya, yaitu bapak saya. Padahal itu yang nyangoni, yang berangkatin ya ibu saya, yang beliin tiket haji, istilahnya itu ibu saya, ya masih ngenyang. Lah itu kan mantunya, saudara. Bukan bapak saya yang belikan tiketnya, ibu saya. Aku mau haji ambek putuku, aku pengen ambil anak tuh, maksudnya. Lah sing nyangoni ya ibu saya, padahal bapak saya sudah dihajikan 2 kali waktu itu, 75, 78, 82. Saya terus enggak jadi haji ya. Terus ibu saya minta maaf ini, sepurane yo ini mboten usah. Wong sanes duit kula. Bukan apa? Bukan uang saya, kan uangnya emak, jenengan ridho ben mawon. Aku ya awakmu ben kajile. Nek mangkul-mangkul haji ben ora kok. Kan banyak mobil mangkul haji ini tapi enggak tahu, belum pernah ke sana gitu loh. Maksudnya bu saya itu, saya SMP, kan saya udah ngaji Bukhari udah ini, sudah haji, nanti mangkulkan haji itu sudah balap jumroh itu gimana itu jelas. Tapi yang betul sama, tidak apa-apa ya. Banyak zikir, banyak istighfar jemaah.
banyak zikir, banyak istighfar jamaah. Orang itu tahun 90 saya ingat, saya dikasih uang untuk haji. Haji. Sama nih haji bener. Dibungkus kertas uangnya itu dibungkus kertas pembungkusnya semen. Apa yang sakit itu loh, yang coklat itu. Saya pikir, lah kok titik, masa gini. Lagi kurangnya piye aku. Kurangnya gimana? Ini untuk haji. Biasanya kan kepipis nggak tuh, Lur. Yes, kalau hero saya kantongin. Saya nggak lihat, masuk ada nong dikek uang nong apa dihitung ngeten kan buatan pas terus. Yes, kalau buat nosak menai. Kalau buat nosak terus sampai rumah itu, Lur. Lah kok duitnya hijau? Duitnya hijau itu loh, ini payu kok gak, Lur? Tiba-tiba, Lur. 100 US dollar, jumlahnya 10.000 US dollar. 10.000 US dollar. Padahal haji waktu itu cuma 2.800. Sudah kok 10.000 US dollar terus. Kaitannya loh, kan biasanya duit ini waktu itu 100 enek selawi ewu, Bang. Selawi ewu, saya kata jarang betul. Loh, kok semuanya kayak gini? Apa gitu? Saya kembali ini apa ini? Itu duit US dollar. Lah berapa haji? Ya 3.000 dan. Lah kok banyak sekali? Ya kamu haji lah buat sangu. Jadi sangu ini 7.000 US dollar. Bayari haji 2.000, 3.000. Kalau balik akan ngotot, gak pokoknya kamu bawa. Saya kantongin, saudara. Tapi buatan kalau gawe belas. Soalnya apa? Itu pun masih disangoni rupiah sama dia. Ini untuk beli-beli loh. Ini masih enak. Lah kan masih dolar, ini rupiah. Gusti Allah. Cek dikasih real lagi, saudara jemaah. Masya Allah. Terus saya jalan sama Cak Dohir. Kan itu saya satu rombongan dengan Cak Dohir. 56 orang. Saya dibagi beberapa grup. Saya satu grup dengan Pak Dohir. Nah, dilala Pak Dohir itu, di khut itu, kalau keluar mesti ngajakin saya. Beli roti, beli roti yang waktu itu saya kan masih di Indonesia, masih di desa, saudara. Diajak makan itu loh, roti pul. Ambu es kudu muntah loh. Panganan opun, Cak Dohir itu makan. Panganan enak, Mir, panganan loh. Amir sing berang, gitu, Cak. Kudu muko ayo. Terus setelah keluar beberapa kali saya tanya Cak Dohir itu. Jengkel saya soalnya. Cak, orang-orang terjadi, orang-orang itu pada pengen minta diajak keluar gitu loh. Kok Emir sendiri, betul ambil aku. Cak, orang-orang kan pengen keluar sama sampean, kan sama enggak sendiri. Kok saya yang diajak? Kenapa? Wong ini kalau orang-orang tuh kalau saya ajak itu mesti beli apa bayar. Nggak suka saya. Kalau ngajak kamu kan nggak mungkin bayarin. Terus saking jengkelnya saja mau uang US dollar itu saya keluarin. Malah kan saya kantongin terus itu. Cak, punya uang ini loh. Bisa beliin. Awakmu. Dijodoh. Dapurmu. Saya suruh kantongin lagi. Sen bayari aku. Lanjut dengan ngendikan gak mungkin mbok bayarin. Mungkin lah. Itu berkesan betul saja, maaf. Enggak, maksudnya saya cerita gini loh saja, maaf. Apa-apa itu ya, kita semua kembaliin ke doa. Banyaklah zikir, terutama istighfar. Sama sholat malam cukup istighfar sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Karena apa? Istighfar ya diampuni doa, rezekinya tidak disangka-sangka. Tapi cuman harus tahu dalilnya gitu loh. Makanya tadi saya bilangkan orang yang berhikmah beda, saudara nggih. Ini sudah diceritakan berkali-kali, tapi saya pakai andalan. Ya, ini sudah diceritakan berkali-kali. Ini cerita Sirah An-Nubala. Sirah An-Nubala itu bukunya, itu ceritanya para sahabat-sahabat besar, ulama-ulama besar sampai hari ini. Bukunya itu kalau kita berdiri kalah tinggi. Namanya Sirah An-Nubala. Perjalanan para tokoh-tokoh Islam. Salah satu ceritanya Imam bin Hambal. Imam bin Hambal itu cerita, di dalam Sirah An-Nubala itu beliau cerita, suatu hari saya itu oleh Allah, hati saya itu dibetot-betot. Apa dibetot-betot itu? Apa? Ditarik-tarik. Saya itu ingin datang ke satu tempat yang
Saya nggak punya saudara, nggak punya family, nggak punya murid, nggak punya hubungan bisnis. Pokoknya wis, apa aku pengen rono. Nek karuane saya pengen datang Kaliawen sudah jemaah. Di sini ada Gus Lu, gitu, ada Gus Ud, ada Cak Padi, kawan saya itu Cak Padi. Ada wakil Lur Arif, ngekek kula terong mau Lur ternyata. Mungkin kalau paling barokah Arif. Siapa mana Lur? Wah, banyak teman-teman di sini saudara kayak saudara Toha, teman main bola. Meskipun saya nggak bisa Toha po winter Lur, tapi teman main bola saya. Saya pantas datang ke sini sama ini. Imam Hambali ini nggak pernah pengen datang ke negeri itu, tapi berbulan-bulan hatinya tergetot-getot. Akhirnya nekat dia naik kuda, naik onta, naik apa itu sampai di negeri itu. Sampai di negeri itu. Terus dilalah datangnya saudara jamaah waktu sudah isya. Jadi orang sudah bubar sholat isya itu Imam Ahmad itu datang ke negeri itu. Terus lihat masjid kebuka dia datang masuk. Datang masuk itu ya wong namanya musafir, dia sholat maghrib, sholat isya. Orang bubar dia duduk aja. Tukang jaga masjidnya nggak suka. Oke, Pak tua, masjid mau saya tutup, kamu harus keluar. Nah, dia bilang gini, saya musafir, nak. Saya nggak peduli musafir. Pokoknya kamu harus keluar dari masjid ini. Masjid ini kalau malam dikunci, kamu nggak boleh di sini. Nggak boleh tidur di sini. Saya tidak tidur, nak. Saya nggak biasa tidur malam. Memang imam besar nggak pernah tidur malam, saudara. Ya wirid, duduk, zikir, deres Quran. Pokoknya nggak boleh tinggal di masjid ini. Kamu harus keluar. Konon ceritanya itu sampai diseret, saudara. Jadi imam ngaku, saya ini Imam Ahmad bin Hambal. Gak peduli kamu Imam Ahmad siapa saja nggak peduli kamu keluar. Soalnya marbotnya nggak tahu kalau itu imam besar, saudara. Pokoknya kamu harus keluar. Di luar masjid itu masih diseret jadi nggak mau tidur di laman nggak boleh, harus di keluar pagar. Jadi pagarnya juga dikunci. Kan itu sampai teriak-teriak, saudara. Pokoknya keluar. Nah, saya nggak usah teriak-teriak. Nah, saya ini Imam Ahmad, saya ini musafir, nggak punya family, nggak tahu hotel, nggak tahu apa. Saya pengen hidup di sini, rumahnya Allah. Tidak, ini saya tutup. Kamu harus keluar. Dari seberang jalan itu ada orang dengar, saudara. Dia tukang bikin roti. Datang ke situ. Ini ada apa kok teriak-teriak bertengkar di masjid malam-malam. Ini orang ini mau tidur di masjid. Enggak saya bolehin. Bapak siapa? Saya musafir, nak. Saya enggak punya siapa-siapa di sini. Saya itu pengen. Ini kan musim dingin. Musim dingin. Saudara belum tahu dingin, saudara. Saya sudah tahu dingin. Dingin itu saudara jamaah ya. Kalau di rumah saya di Australia itu, kalau winter itu -1 kalau malam. -1 itu kulkas yang jadi es itu -1. Kalau Gusluk ini sudah ke tempat dingin yang di Kanada itu ya, yang Gusluk udah pernah ke sana itu minusnya 38. 38 itu wadem. Nek sampean pengen ngeludah protek ya itu di sana. Ngeludah dung ini les protek. Itu kalau musim dinginnya datang. Kencing itu ya, kencing curi ini klotak. Tapi ayatnya Allah, saudara, ayatnya Allah ya. Yang keluar tuh yang jadi es, yang di dalam kok nggak jadi es gitu loh. Nah ini mau jero yo jadi es, wo. Angin betul nih, Balor, ya kan? Nah tapi ini para saintis, saudara, para saintis itu menemukan itu. Bagaimana enzim yang bisa menemukan kalau dikasih air, kalau dikasih zat itu meskipun dibeku nggak bisa beku. Untuk antariksa, untuk selam di dalam, untuk pesawat di atas itu -72, itu supaya ini nggak beku ada enzimnya. Nah itu enzimnya itu dari ludah ini. Ludah ini kalau di dalam mulut nggak beku, saudara. Meskipun kita buka gini nggak beku, meskipun dinginnya kayak gitu. Tapi kalau di ludah ini protak gitu. Kan aneh, saudara. Lah enzimnya itu dipakai ilmuwan. Saudara, Imam Ahmad ini dingin betul, dia bilang. Terus tukang rotinya bilang gini, oke, Bapak mau nginep tempat saya enggak? Tapi ini di gudang tempat, ada kamar, tapi ini gudang tempat saya nyimpen tepung. Oh gitu, saya tukang bikin roti. Oh iya, mau saya. Hangat mau memang ada perapian. Setelah itu orang ini mulai ngaduk
adonan kue itu, roti itu. Nggak pernah berhenti baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus sampai malam. Lah, imam ini kan nggak tidur. Dilihat juga aneh ini orang ini. Dari tadi baca istighfar. Dikira ini putus. Sampai malam, sampai adonan sudah jadi dipotong-potong itu istighfar terus. Sampai masukin bag itu istighfar. Masukin apa? Pembakaran. Terus dia tanya, nak, masukin open itu. Anak ini bikin roti sudah lama. Sudah Pak. Sejak kecil. Saudara-saudara, bapak ini punya bapak saya. Saudara-saudara nggak mau bikin roti. Saya yang ngurusin. Terus anak ini baca istighfar sudah berapa lama? Ya sejak saya bantu bapak saya itu pokoknya saya yang bikin roti. Saya baca istighfar sampai selesai. Terus anak, apa yang anak dapatkan dari baca istighfar? Dia bilang gini. Semua yang saya inginkan dalam hidup saya terpenuhi semua Pak. Pengen apa saja terpenuhi. Cuman satu Pak yang saya belum terpenuhi. Apa itu? Saya ingin ketemu orang besar. Yang di ulama hadis, yang ahli hadis. Hafal ribuan, ratusan ribu hadis. Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Satu itu yang saya belum keturutan. Ini saya doa mudah-mudahan. Keinginan saya itu ketemu si Imam Ahmad itu. Saya jemaah. Imam Ahmad itu langsung orang itu dirangkul saja. Dirangkul perutnya. Saya ini Imam Ahmad. Nak. Istighfarmu ini yang betok saya. Yang menarik saya dari negeri saya yang jauh. Sampai saya ganti kuda, ganti unta untuk datang di sini. Ya istighfarmu ini. Saya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangis, Masya Allah Imam. Dirangkul, dicium lututnya sudah jamaah. Itu hasil istighfar sudah jamaah. Semua keperluan hidupnya, dia bilang, semua keperluan hidup saya terpenuhi semua. Pengen haji, pengen umroh, anak saya baik-baik, saya pengen punya masjid, punya semua terpenuhi satu. Imam Ahmad. Akhirnya ketemu lah, Imam Ahmad cerita, hadis Nabi itu saya ngalamin sendiri. Saya datang dari negeri yang jauh, hanya diseret oleh istighfarnya seseorang. Allah yang menggerakkan saya. Nggak ada keperluan apa-apa. Habis itu ya sudah anak saya pamit. Pulang. Ini istighfar. Makanya lazimkan istighfar ibu-ibu. Zaman masak baca istighfar. Napa jenis matun? Ada yang matun nggak di sini? Istighfar. Maneni napa jenis? Wayai matun nggih. Wayai maneni napa terong ya istighfar. Nggih. Panen kacang panjang ya istighfar. Tapi kalau amal soleh jangan astagfirullah itu sama nggak boleh. Lu ada orang yang mau balik itu istrinya dia amal solehin, istrinya mau balik buat astagfirullah kaget lu. Kenapa? Enak gitu ya Allah. Lah mau balik anune mau balik buat lalu nanti enake muni istighfar. Astagfirullah. Lah sing lanang mandek ini apa nduk ngono? Colo, masyaallah. Kok endingnya mau enak. Moga-moga paling barokah. Insyaallah saya cukup sekian. Nanti kita akan balik ngaji lagi. Nanti akan diumumkan oleh siapa? Yang membuat acara nih. Jamaah-jamaah insyaallah kita akan ngaji lagi. Insyaallah mungkin jam 1 atau mungkin jam berapa nih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata yang orang bertanya sesarnya, semoga Allah paling barokah. Semoga Allah paling kita masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.